Baik, kita masuk ke isu yang kelima tentang merek. Saudara, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ada dua isu, yaitu merek dan indikasi geografis. Dan kedua isu ini sebenarnya tidak sama atau berbeda. Kita mulai dari merek. Apa yang dimaksud dengan merek? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, baik dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, atau merek juga bisa berupa suara atau hologram, atau kombinasi dari 2 unsur atau lebih, sebagaimana yang disebutkan di atas. Dengan tujuan merek itu didaftarkan untuk membedakannya dengan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga dibuat klasifikasi, ada merek dagang dan merek jasa dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau oleh badan hukum dengan maksud dan tujuan untuk membedakannya dengan barang-barang sejenis lainnya. Lalu merek jasa adalah merek yang dipergunakan pada perdagangan jasa oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakannya dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Nah, kita masuk ke poin yang kedua dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu indikasi geografis. Jika dilihat dari namanya, indikasi itu artinya petunjuk, geografis itu artinya wilayah. Jadi sampai di sini bisa dipahami bahwa indikasi geografis itu adalah suatu petunjuk mengenai asal wilayah suatu produk. Atau secara lengkap bisa dijelaskan bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari faktor alam dan faktor manusia itu memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, bagaimana dengan perlindungan hukum terhadap indikasi geografis? Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis itu adalah terus diberikan sepanjang produk yang dilindungi dalam indikasi geografis itu tetap terjaga kualitasnya, reputasinya. Jadi tugas dari pemegang indikasi geografis adalah memastikan bahwa produknya tidak turun standarnya, kualitasnya. Sebab jika reputasi standar kualitasnya turun, maka perlindungan hukum terhadap indikasi geografis akan berakhir. Perbedaan antara indikasi geografis dengan merek adalah kalau merek bersifat individual, seseorang atau beberapa orang bisa mendaftarkan merek, tetapi kalau indikasi geografis itu mensyaratkan adanya asosiasi, adanya komunitas, adanya kelompok masyarakat yang akan menjadi pemegang dari produk yang akan didaftarkan indikasi geografisnya itu. Contoh produk yang didaftarkan atau telah didaftarkan sebagai indikasi geografis di Dirjen Kekayaan Intelektual adalah beras Adan Krayan yang diajukan oleh Asosiasi Masyarakat Adan tahun 2011. Isu indikasi geografis ini merupakan salah satu isu haki yang paling banyak juga diangkat oleh mahasiswa di lingkungan USU, baik dalam bentuk skripsi atau tesis, khususnya dalam bentuk tesis. Di Indonesia terdapat begitu banyak produk yang berpotensi untuk didaftarkan sebagai indikasi geografis. Misalnya, salah seorang mahasiswa bimbingan saya dulu, setahun 2 tahun yang lalu itu meneliti tentang potensi pendaftaran indikasi geografis atas minyak karo. Atau yang di Aceh, mahasiswa saya meneliti tentang urgensi pendaftaran indikasi geografis atas pala Aceh. Oleh karena itu, saudara, ini merupakan salah satu objek kajian yang mungkin bisa Anda pertimbangkan kalau Anda belum membuat atau memiliki topik penelitian. Poin berikutnya adalah tentang tata letak sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen aktif. Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu elemen adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tata letak sirkuit terpadu ini? Jawabnya, perlindungan hukumnya berlaku selama 10 tahun. Lalu poin tentang perlindungan varietas tanaman berkenaan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap spesies tanaman-tanaman tertentu. Sebelum saya akhiri, saya mau menjelaskan ke Anda tentang
adanya dua sistem pendaftaran dalam hak kekayaan intelektual, yaitu sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Dalam first to file system itu disyaratkan adanya pendaftaran, baru perlindungan hukum diberikan. Contohnya paten, merek, desain industri, itu hanya akan diberikan perlindungan hukum jika produk tersebut sudah didaftarkan. Itu yang dimaksud dengan first to file system. Sementara first to invent system itu tidak mensyaratkan adanya pendaftaran, tapi cukup dengan adanya publikasi. Contohnya hak cipta yang tidak mensyaratkan adanya pendaftaran, tapi yang penting bisa dibuktikan bahwa si pencipta adalah orang pertama yang mempublikasikan karya ciptanya. Jadi kedua sistem pendaftaran ini berbeda. First to file mensyaratkan pendaftaran sebagai syarat perlindungan hukum, first to invent atau first to use tidak mensyaratkan adanya pendaftaran untuk perlindungan hukumnya. Demikian halnya dengan pengertian sistem pendaftaran deklaratif dan sistem pendaftaran konstitutif. Kemudian saudara, perlindungan hukum hak kekayaan intelektual ini sifatnya teritorialistik, sehingga kalau Anda mendaftarkan lagu Anda di Indonesia, belum tentu perlindungan hukumnya berlaku di negara lain. Sebab Anda ketika mendaftar lagu ciptaan Anda di Indonesia, maka perlindungan hukumnya hanya berlaku di Indonesia. Nah, bagaimana caranya untuk mendapat perlindungan hukum di negara-negara lain? Anda tidak perlu pergi ke tiap negara untuk melakukan pendaftaran, tapi cukup mengajukan hak prioritas kepada Kemenkumham. Kalau Anda di daerah bisa melalui Kanwil, ajukan permohonan hak prioritas. Tentunya hak ciptanya sudah terdaftar dulu, baru Anda ajukan permohonan hak prioritas ke Kemenkumham. Nanti Kemenkumham akan meneruskannya kepada WIPO. WIPO itu World Intellectual Property Organization, yaitu suatu lembaga internasional yang khusus menangani isu-isu hak kekayaan intelektual. Nah, dari WIPO nanti akan diserahkan kepada negara-negara yang sudah meratifikasi perjanjian internasional TRIPS, yang sudah meratifikasi atau menjadi anggota perjanjian internasional yang bersangkutan, atau sudah menjadi anggota WTO. Dan apabila negara-negara itu menyetujui, maka hal tersebut akan diinformasikan oleh masing-masing negara kepada WIPO, baru WIPO menyampaikan kepada Kemenkumham di Indonesia, dan Kemenkumham akan menyampaikan kepada Anda apakah permohonan hak prioritas itu diterima atau tidak. Jadi tidak ada misalnya paten internasional. Itu konsep yang tidak dikenal, karena sekali lagi sifat perlindungan hukum hak kekayaan intelektual ini adalah teritorialistik, dilindungi di mana didaftarkan, dilindungi di wilayah negara mana hak kekayaan intelektual itu didaftarkan. Saya kira demikian dulu pengantar hak kekayaan intelektual, saudara. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dasar bagi Anda untuk memahami isu hak kekayaan intelektual berikut perlindungan hukumnya. Tetap sehat selalu. Wassalam.